Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Biorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @biorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Biorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Biorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @biorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Biorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Biorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Biorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Biorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Biorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Biorka tersebut memiliki nama akun Biorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @biorkanesia. Akun @biorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Biorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Biorkanesia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Biorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Biorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Biorka. Seorang warga mengatakan, warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga. WFT tak memiliki pekerjaan tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya.
Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini, WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 Ditreskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorka Nesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave. Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bjorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap
pemilik akun Bjorka. Namun setelah ditelusuri, ia bukanlah Bjorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @Bjorkanesia. Akun @Bjorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bjorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorkanesia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Bjorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Bjorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Bjorka. Seorang warga mengatakan, warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga. WFT tak memiliki pekerjaan tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini, WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 Ditreskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorkanesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave.
Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bjorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Bjorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Bjorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @bjorkanesia. Akun @bjorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bjorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorkanesia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Bjorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa.
Penangkapan pria yang diduga hacker Bjorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Bjorka. Seorang warga mengatakan, warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga. WFT tak memiliki pekerjaan tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini, WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 di Treskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorka Nesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave. Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update.
Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bjorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Bjorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Bjorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @bjorkanesia. Akun @bjorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bjorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorkanesia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Bjorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Bjorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Bjorka. Seorang warga mengatakan, warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga. WFT tak memiliki pekerjaan tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah.
Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 Ditreskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorka Nesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave. Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bjorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap
pemilik akun Bjorka. Namun setelah ditelusuri, ia bukanlah Bjorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @Bjorkanesia. Akun @Bjorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bjorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorkanesia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Bjorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Bjorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmob Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Bjorka. Seorang warga mengatakan warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga. WFT tak memiliki pekerja tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini, WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 Ditreskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorkanesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave.
Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bjorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Bjorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Bjorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @bjorkanesia. Akun @bjorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bjorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorkanesia demi keuntungan pribadi.
Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Biorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Biorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Biorka. Seorang warga mengatakan warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga. WFT tak memiliki pekerjaan tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini, WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 di Treskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Biorka Nesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Biorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Biorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Biorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Biorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave. Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Biorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bjorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Bjorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Bjorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @bjorkanesia. Akun @bjorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bjorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorkanesia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Bjorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Bjorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Bjorka. Seorang warga mengatakan warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga.
WFT tak memiliki pekerja tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini, WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 Ditreskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorka Nesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave. Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur
pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bioorganism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Bjorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Bioorganism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @bjorkanesia. Akun @bjorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bioorganism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bioorganism demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Bjorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Bjorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmob Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Bjorka. Seorang warga mengatakan warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga. WFT tak memiliki pekerjaan tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 Ditreskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorkanesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah.
Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave. Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bjorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Bjorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Bjorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @bjorkanesia. Akun @bjorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bjorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang.
Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorka Nezia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Bjorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Bjorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Bjorka. Seorang warga mengatakan, warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga. WFT tak memiliki pekerjaan tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini, WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 di Treskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorka Nezia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave. Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Yok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bjorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Bjorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Bjorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @bjorkanesia. Akun @bjorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bjorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorkanesia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Bjorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Bjorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Bjorka. Seorang warga mengatakan, warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga.
WFT tak memiliki pekerja tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 Ditreskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban. Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorka Nesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave. Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia.
Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @biorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Biorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Biorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Biorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Biorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Biorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Biorka tersebut memiliki nama akun Biorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @biorkanesia. Akun @biorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Biorkanism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Biorkanesia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku masih melakukan penyelidikan mendalam tentang pemuda yang telah mereka amankan. Adapun sosok Biorka atau WFT yang ditangkap polisi merupakan warga Kelurahan Lawang Irung, Manado, Sulawesi Utara. WFT ditangkap di rumah kekasihnya di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Penangkapan pria yang diduga hacker Biorka asal Manado ini dilakukan oleh tim Siber Polda Metro Jaya bersama tim Resmob Polda Sulawesi Utara. Dilansir dari tribunmanado.co.id, WFT tinggal bersama sang kekasih. Tetangga mengatakan WFT sudah lama tidak tinggal di kediaman miliknya di Kelurahan Lawang Irung. Sementara itu, Tribun Manado sempat menemui orang tua kekasih WFT. Kekasih WFT sendiri disebut syok kala mengetahui identitas asli pacarnya. Menurut orang tua kekasih WFT, pria itu sebelumnya suka membantu mereka. Sebelumnya ternyata WFT memperkenalkan dirinya sebagai tukang servis ponsel. Warga setempat juga mengaku kaget dengan penangkapan WFT yang diduga sebagai hacker Biorka. Seorang warga mengatakan, warga sekitar juga tidak mengetahui identitas terduga pelaku, sebab WFT tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Adik WFT berinisial NT mengatakan bahwa sang kakak sudah lama tidak pulang ke Manado dan menghubungi keluarga. Sementara tante WFT berinisial RT mengungkapkan bahwa keponakannya itu sudah yatim piatu. Ibunya meninggal pada 2014, sedangkan ayahnya meninggal kurang lebih setahun yang lalu. WFT sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 11 di SMKN 3 Manado. Kala itu ia mengambil jurusan Tata Boga. WFT tak memiliki pekerjaan tetap, hanya kerap membantu RT keliling berjualan makanan di kawasan Megamas Manado. WFT juga cukup pendiam, namun sering nongkrong bersama teman-temannya di kampungnya. Waktu masih tinggal di Manado, ia juga jarang pulang ke rumah. Paman WFT berinisial IT mengaku kaget keponakannya bisa mendapatkan $9.000 Amerika Serikat dalam aksinya. Hal itu karena selama ini IT tak pernah melihat WFT berlaku konsumtif. Meski begitu, IT mengetahui bahwa ada sejumlah barang yang disita polisi seperti 4 buah ponsel dan 1 tablet. Adapun pada kasus ini, WFT melakukan aksi peretasan terhadap data nasabah bank lantaran masalah uang. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 4 di Treskrim Sus Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edko Wijaya dalam keterangan pers pada Kamis 2 Oktober 2025. Terkait pemerasan, sejatinya hendak dilakukan WFT kepada pihak bank swasta, namun uang yang diminta pelaku belum sempat diberikan korban.
Adapun dalam laporan dari pihak bank swasta pada Februari 2025, terlapor dengan akun X Bjorka Nesia mengunggah tampilan layer aplikasi bank milik nasabah. Akun itu juga mengunggah data-data nasabah di sebuah situs. AKBP Alfian Yunus mengatakan Bjorka sudah bermain di dark web sejak tahun 2020. Pada Desember 2024, Bjorka terdeteksi aktif di dark forum setelah sejumlah negara menutup akses dark web. Namun karena beberapa platform di dark web ditutup secara hukum oleh beberapa negara, Bjorka pun berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lantas untuk menyamarkan dirinya dan menghindari patroli siber, Bjorka kerap mengganti username. Ia sempat berganti username menjadi Skywave. Pada Maret 2025 kembali berganti menjadi Shin Hunter dan di bulan Agustus berubah nama menjadi Opposite 6890. Kini Bjorka alias WFT telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana dengan mengambil database dari Bridge Forum lalu diunggah di Dark Forum. WFT dijerat pasal 46 Jungto pasal 30 dan atau pasal 48 Jungto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun ancaman hukumannya paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Pemuda asal kota Manado, Sulawesi Utara yang ditangkap polisi karena diduga merupakan hacker atau peretas dengan nama Bjorka ternyata dikenal sebagai seorang penjual kue. Sementara kepada keluarga kekasihnya, pemuda berinisial WFT itu memperkenalkan diri sebagai tukang memperbaiki atau servis ponsel. Di sisi lain, akun Instagram @bjorkanism ternyata masih aktif di media sosial. Ia mengaku masih bebas dan menyebut bahwa WFT bukanlah dirinya. Jajaran Polda Metro Jaya menangkap WFT, pemuda yang diduga sosok di balik hacker bernama Bjorka. Untuk diketahui, media sosial dibuat heboh oleh Bjorka pada tahun 2022 silam karena mengaku bisa membobol keamanan data Republik Indonesia. Adapun WFT diamankan di Rumah Jaga 5, Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. WFT dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis 2 Oktober 2025. Tersangka diamankan setelah bank swasta melaporkan adanya ancaman pemerasan. Namun tak berselang lama, akun Instagram @bjorkanism membagikan story dengan emoji tertidur pada 3 Oktober 2025. Ia mengaku banyak orang menggunakan namanya, namun dirinya yang asli masih bebas. Tak hanya mengaku masih bebas, Bjorkanism menampilkan sejumlah data yang mengisyaratkan milik Badan Gizi Nasional. Akun dengan 64,6 ribu pengikut tersebut kembali menegaskan dirinya masih bebas. Pihak Polda Metro Jaya memang mengaku menangkap pemilik akun Bjorka, namun setelah ditelusuri ia bukanlah Bjorkanism yang menghebohkan pada 2022 hingga 2023 silam. Nama Bjorka pertama kali mencuat pada Agustus 2022. Ia mengunggah 26 juta data pelanggan IndiHome ke forum Bridge.to. Data itu mencakup riwayat pencarian, nama pelanggan, alamat email, hingga nomor induk kependudukan atau NIK. Tak berhenti di situ, pada 31 Agustus 2022, Bjorka membagikan data registrasi kartu SIM milik jutaan pengguna Indonesia. Bjorka tersebut memiliki nama akun Bjorkanism, sedangkan polisi mengaku mengamankan pria di balik akun @bjorkanesia.
Akun @biorkanesia sempat ramai di platform X yang mengaku memiliki data dari bank swasta. Hal ini membuat nasabah bank bersangkutan heboh pada awal 2025. Tak berselang lama, Bioorganism yang aktif bermain Telegram mengumumkan jika banyak orang yang mulai menggunakan namanya untuk melakukan penipuan pada orang. Artinya, pemuda berinisial WFT yang diamankan polisi saat ini merupakan hacker yang mengatasnamakan dirinya Bioorkanesia demi keuntungan pribadi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Alfian Yunus pun mengaku Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.